kita datang ke tempat ini, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak dengar ucapan yang baik, supaya kalaupun kita wafat, maka kita wafat mengucapkan kalimat yang baik, terutamanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu tujuan kita ketika ibadah, karena disitulah penentuan ketika seseorang banyak ibadah kepada Allah dan beramal saleh, tapi apa maknanya kalau diakhiri dengan kemungkaran dan keingkarannya terhadap Tuhan? Karena dia lebih memilih di akhir umurnya untuk sujud kepada iblis walaupun dengan gerakan kelopak matanya, semua ibadahnya akan hancur dan tidak bernilai, seperti yang terjadi di umat Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi, 500 tahun ibadah tapi pada akhirnya wafat dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ibadah seperti ini dan duduk dalam majelis ilmu, satu di antara tujuannya di akhir umur kita mengucapkan kalimatun thayyibah. Disebutkan di dalam satu riwayat, innar rajul yamutu ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Sesungguhnya seseorang itu meninggal ngikuti cara hidupnya, dan dia bangkitkan dari di hari kiamat ngikuti cara matinya. Ketika seseorang di waktu dia hidup banyak menyebut Allah Ta'ala dan berzikir, maka akan mudah dia di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau ada seseorang di akhir umurnya hatinya nempel terus dengan seorang wanita misalnya, atau seorang wanita nempel hatinya dengan seorang laki-laki di akhir umurnya, dikit-dikit yang dipikirin kekasihnya itu, dikit-dikit ngomongin kekasihnya dengan tetangganya, dengan sahabatnya, fulana atau fulana atau fulana, karena hatinya yang sudah terpincut dengan wanita ini atau pria ini. Maka enggak mustahil kalau itu orang namanya disebut-sebut, ketika di akhir umurnya dia akan wafat ditalqinkan la ilaha illallah, maka disambut bukan dengan kalimat tauhid, dengan fulana, dengan si fulan disebut. Nama itu yang disebut-sebut. Kenapa? Karena di akhir umurnya setiap kali dia bicara yang dibicarakan adalah nama itu yang diucapkan. Ya, dulu Al-Imam Al-Yafi'i mengisahkan kisah di dalam kitabnya. Dulu ada seseorang yang ketika wafat, lalu ketika akan wafat ditalqinkan oleh orang yang di sebelahnya, di sampingnya, la ilaha illallah. Tapi rupanya orang ini bukannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia malah mengucapkan sebuah syair. Setiap kali ditalqinkan la ilaha illallah, yang diucapkan ya rubba qailatin yauman qad wa qad da'ibat aina tariqu ila hammami min jabi. Artinya, wahai si wanita yang sudah keletihan di suatu hari itu, dia mencari sebuah toilet, bahasa kita. Toilet itu namanya minjab, karena daerah minjab. Ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina tariqu ila hammami min jabi. Ditalqinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lagi yang diucapin. Ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina tariqu ila hammami min jabi. La ilaha illallah, ya rubba qailatin. Itu aja yang diucapin. Nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Lalu meninggal dia dalam keadaan begitu. Orang-orang pada ingin tahu sebabnya, ini kenapa orang kok ditalqin kan bukan ngucapin ngikutin la ilaha illallah, malah baca syair itu.
Syair nyebutin seorang wanita, wahai wanita yang sudah keletihan di suatu hari, sudah keletihan mencari sebuah toilet di kota Minjab. Rupanya dikasih tahu tentang sebabnya oleh orang yang mengetahui hal ihwalnya. Tapi dulu dia di negerinya itu, di kampungnya itu, ada seorang perempuan musafir datang ke negeri itu, ke kampungnya dia. Dan perempuan ini rupanya udah keletihan kesana kemari mencari toilet, nggak dapat. Lalu dia pun tanya, ketemu dengan ini lagi yang sudah meninggal itu. Adakah toilet di sini? Saya udah pengen buang air. Saya perlu ke toilet sekarang. Kata si laki-laki ini ngelihat perempuan ini dan dia punya niat buruk. Oh ya ada sini katanya. Niatnya jahat. Ada sini. Itu di rumah saya juga ada. Masuk. Lalu ketika dia masuk dikunci dari dalam rumahnya. Sehingga wanita itu nggak bisa keluar. Dan dia pun ingin melaksanakan nafsu bejatnya, melampiaskan nafsu bejatnya. Ketika wanita ini udah tahu dengan niat jahatnya itu dan bahwasanya dia akan diperkosa, lalu perempuan ini cerdik. Dia bilang dalam bahasa kita, abang jangan pakai paksa-paksaan, nggak enak. Katanya. Lagi pula jangan langsung begini. Abang beli makanan dulu, kita nyantai dulu. Bahasa kita begitu. Beli makanan dulu, pakai minuman, makanan, kita santai-santai, baru kemudian kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Oh iya kalau gitu, kalau dia laki-laki ini berpikir, ini perempuan menyambut kalau begitu. Baik kalau gitu saya keluar dulu beli makanan dan minuman. Maka dia keluar beli makanan minum karena udah nafsu, keluar buru-buru, nggak mikirin lagi, dengan pintu nggak dikunci. Akhirnya nih perempuan keluar pergi dan mengambil kesempatan itu dan kabur dari rumah tersebut. Laki-laki ini sudah bawa makanan, minuman, sampai ke rumahnya nggak ada lagi perempuan yang tadi menyesalnya. Sampai saya itu disebut-sebut perempuan itu. Ya rubbaqai. Si perempuan yang sudah kelelahan mencari disebut-sebut karena penyesalannya dengan kebodohannya dan keteledorannya dibiarkan pintu terbuka sehingga si wanita keluar dengan bebasnya dan menyelamatkan diri, maka dia sesali dirinya sampai disebut-sebut sampai kemudian dia wafat disebutkan nama itu karena nempel nama itu di hatinya. Maka seorang kalau nempel di hatinya itu yang nempel uang, ntar matinya sudah la ilaha illallah, duit lah. Karena yang dipikirin itu terus. Tapi kalau seorang yang sudah yang doyan berzikir, doyan sholawatan, dikit-dikit sholawat, apalagi di bulan Rabiul Awal lebih banyak lagi sholawatnya, dikit-dikit zikir. Lemah saya kalau berzikir sendirian. Bantu dengan apa? Dengan hadir majelis zikir, jadi zikiran. Maka itu faedahnya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, faedahnya ada 7 hari, ada 3 hari, ada 15 hari. Bantu masyarakat tuh banyak berzikir. Itu diantara faedahnya agar banyak berzikir sehingga lisan kita lebih banyak menyebut Allah. Lebih banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah begitu, nanti ditalkinkan di akhir umur, la ilaha illallah, insyaallah gampang ngucapin la ilaha illallah. Kalau udah kuat itu kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah di dalam diri kita ini, gak perlu ditalkinin, udah nyebut duluan.